warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak. Sebelumnya kami dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 akan membawakan podcast tentang akan membahas tentang tema ASN kekinian yang berakhlak. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, nama saya Irma, dan kelompok selanjutnya ada anggotanya Mas Andi, Mas Baso, Mas Kevin, dan Mas Budi. Sebelum dimulai acara, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, bisa untuk Mas Budi untuk menyampaikan materi. Untuk narasumber kita yang pertama hari ini adalah Mas Muhammad Budi Prayoga. Ya, waktu dan tempat dipersilakan. Jadi kita sebagai ASN mungkin bukan hal yang tabu atau hal yang mungkin tidak biasa lah, bahkan bisa disebut hal yang biasa bahwasanya kita sering mendengar bahwasanya itu PNS menggadaikan SK, entah itu untuk kebutuhan, entah itu untuk gaya hidup. Nah, menurut saya sendiri sebenarnya untuk menggadaikan SK di bank itu tergantung sih, ada berbagai banyak macam hal dan alasan, entah itu kebutuhan masing-masing atau ya entah sekedar memenuhi gaya hidupnya masing-masing ya. Di sini yang saya sering melihat biasanya orang menggadaikan SK atau PNS menggadaikan SK itu biasanya digunakan untuk keinginan untuk membeli sesuatu yang mungkin gaji dia itu belum terkumpul atau belum cukup untuk membeli barang tersebut. Contoh, mungkin ingin membeli rumah atau mungkin mobil, kendaraan lah roda 4. Kalau mungkin secara cash dia tidak sanggup atau mungkin terlalu lama waktunya untuk menabung, jadi dia memilih untuk menggadaikan SK atau mungkin bisa memilih juga kredit kali ya. Nah, di situ. Terus yang kedua, kalau untuk gaya hidup ini sebenarnya tergantung lingkungan. Kalau lingkungan biasanya dipengaruhi oleh ya mungkin lingkungan sekitarnya, orang-orangnya mungkin gaya hidupnya tinggi, orang-orang kaya harus mengikuti lingkungan. Nah, di situ. Jadi menurut teman-teman ini seperti apa? Atau mungkin ada yang ditanyakan atau bagaimana? Saya setuju sih sama penjelasan tadi sama Mas Budi. Memang kalau dilihat pada zaman sekarang itu kebanyakan orang menggadaikan SK begitu. Apalagi sekarang PNS kan kalau mau lihat gajinya ya segitu-gitu saja. Kalau misal, tapi tergantung pribadi masing-masing sih, Mas, Mbak. Kalau PNS itu ya tergantung rasa syukurnya bagaimana. Jangan melihat inginnya gini, dia nggak pertimbangkan juga kebutuhannya bagaimana. Beda keinginan, beda kebutuhan. Kalau keinginan itu dia kayak larinya ke ini, mau memperlihatkan gaya hidupnya dia. Tapi kalau kebutuhan ya seperti rumah atau mobil atau kendaraan lah misalnya, aku sih nggak masalah sih kalau misalnya mau gadaikan SK kalau untuk kebutuhan. Tapi kalau keinginan ya kayaknya agak ini yang agak nggak setuju sih. Tapi itu tergantung ini, kembali lagi ke person masing-masing sebagai seorang ASN bagaimana.
Saya boleh menanggapi nggak, Mbak? Silakan. Loyal, kayaknya dalam hal loyal, dalam berakhlak itu kan kita harus merahasiakan rahasia aset, merahasiakan rahasia negara ya. Nah, betul Mas, betul. SK itu termasuk rahasia apa enggak ya? SK, Izin menanggapi Mas. Kalau SK itu sih aku anggapnya rahasia sih. Kalau misalnya orang mau nggak ada SK begitu, ya nggak usah diberitahu orang lah. Cukup kita sendiri yang tahu, gimana kita sendiri yang rasakan, yang tanggung semua itu. Nggak perlu diberitahu sih ke orang-orang. Intinya kita udah gadaikan itu, berarti kita siap ini bertanggung jawab untuk menyelesaikan itu, permasalahan itu. Karena memang nggak bisa dipungkiri Mas, kalau misal orang itu nggak mampu misal beli rumah misalnya, nggak masalah sih kalau ini untuk menggadaikan SK untuk beli rumah tersebut. Kan itu adalah kebutuhan, bukan keinginan. Keinginan yang bahaya. Iya sih. Mungkin ada bahasan apa dari teman-teman tanggapannya terkait isu ini? Ya, mungkin biasanya sama menambahkan juga, mungkin biasanya yang sering terjadi kan kalau untuk EGA-DSK itu biasanya buat rumah ya Mas ya. Iya, rumah. Buat rumah itu ya mungkin kalau memang menurut saya sendiri sebaiknya kalau memang ya biasanya orang itu berpikirnya kan seperti ini ya, daripada saya ngekos sama-sama keluar uang 1.500.000 katakanlah, mending saya sekalian beli KPR atau segala macamnya, seperti itu kurang lebihnya. Tapi ya itu tergantung pribadinya masing-masing. Ada juga yang mungkin berpikirnya kos dulu tidak apa-apa sambil nabung untuk membeli rumah. Nah, tergantung pribadinya masing-masing. Tapi kalau untuk gaya hidup, menurut saya ya agak kurang baik karena memang kalau kita memenuhi gaya hidup sampai kapanpun itu juga nggak ada nggak ada habisnya gitu loh. Iya, iya. Tapi ada hal lain selain rumah loh, yang teman-teman saya ngomong ya di lingkungan kerja saya ya. Dia ada kemungkinan gak ada SK untuk biaya pernikahan loh. Nah, kalau itu tuh Pernah dengar ya? ada juga itu. Nah, ini bagus ini pembahasannya kalau misalnya gak ada SK itu untuk biaya pernikahan. Nah, sama halnya kalau misalnya orang Bugis nih Mas. Orang Bugis kan terkenal nih masalah Panainya itu ya. uang panainya ya. Itu tinggi Mas. Bukan main Mas. Itu udah terkenal itu seluruh Indonesia bahwa Bugis itu tinggi panainya. Jadi mau tidak mau ya kalau orang memang nggak mampu ya mau gimana lagi Mas. Kalau aku sih pandangannya gitu kalau terhadap ini lingkungan sekitar. Intinya pintar-pintar kita lah beradaptasi bagaimana di lingkungan sekitar, bagaimana kita membaca situasi lingkungan, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, bukan dengan apa keinginan kita, karena kalau kita berpacu dengan keinginan kita ya sudah itu tidak akan ada habisnya. Kalau menurut saya nih Mas, untuk saran kalau tadi kan nikah kan, kalau untuk nikah ya, kalau untuk nikah itu ya mungkin benar sih kalau memang yang mohon apa tadi Masnya suku Bugis terkenal memang uang panainya kan, karena memang kita kalau menunggu untuk menabung dari gaji juga berapa lama gitu, mau usia berapa kita mau menikah kan. Intinya dari semua yang kita lakukan harus berlandaskan akuntabel sih Mas. Kalau kita kerja dimanapun untuk mendapatkan rezeki yang halal intinya. Bagaimana kita mendapatkan rezeki itu, terus kita mensyukurinya bagaimana. Semua itu sudah diatur sih sama yang di atas. Intinya ikhlas dulu bekerja. Kalau masalah rezeki itu
nanti akan datang pada ini masing-masing individunya. Itu masuk dalam hal berakhlak poin mana ya kira-kira ya? Itu akuntabel, Mas. Wah. Intinya ikhlas dulu, berintegritas tinggi, intinya. Insya Allah semua itu akan dibantu sama yang di atas. Mau itu kekurangan misalnya, mau kebutuhannya beli rumah misalnya, kendaraan misalnya. Dengan cara kita ikhlas dulu dalam bekerja, menikmati pekerjaan kita sebagai seorang ASN, itulah kita harus banyak-banyak bersyukur. Itulah syukurlah kita, Mas, ini bisa tembus semua di CPNS, alhamdulillah. Iya sih, betul. Betul yang dikatakan Mas Baso juga kita tetap harus tetap ya berpatokan pada itu kan, berakhlak itu salah satunya mungkin berorientasi pelayanan. Walaupun misal SK kita digadai, mungkin gaji kita terpotong sekian gitu kan, atau gimana kan, karena cicilan bank, terus kerjanya juga tidak boleh malas-malasan, tetap diutamakanlah pelayanan untuk masyarakat, karena memang kita hakikatnya adalah ASN sebagai pelayan. Terus juga kita Betul, harus Mas. upgrade kompeten. Jadi ya mungkin untuk mungkin karena kita ngupgrade diri, ngupgrade apa segala macam, jadi kita mempunyai daya saing lebih, atau mungkin nanti kita bisa naik jabatan atau naik pangkat, sehingga salary kita pun juga naik. Jadi yang tadi yang karena gak ada SK ada cicilan mungkin bisa menjadi lebih ringan. Nah, seperti itu. Dan adaptif juga, maksudnya ya beradaptasi, karena kita udah ngambil gak ada SK, ada cicilan segala macam, ya kita harus beradaptasi. Bahwasanya beradaptasi ya mungkin karena gaji kita udah kepotong buat kebutuhan kita yang memang kita perlukan dari SK itu, ya karena gaji kita udah kepotong, kita harus beradaptasi dengan sisa gaji dan harus tetap profesional. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Budi dan Mas Baso atas paparan materi dan tanggapannya. Untuk Mas Kevin, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin pada narasumber? Menanggapi pernyataan Mas Budi, setuju saya. Karena yang namanya manusia itu kan tidak dipungkiri ya, adanya kebutuhan dan keinginan itu. Terlepas dari itu semua, kita harus mengutamakan kebutuhan kita sendiri daripada keinginan kita yang lebih besar. Contohnya seperti yang tadi Mas Budi bilang itu, keperluan tempat tinggal kah, atau seperti yang untuk kebutuhan nikah, mungkin itu masih bisa untuk ditoleransi mungkin ya. Cuman kalau kayak misalkan untuk kebutuhan keinginan, foya-foya misalkan, mengorbankan gak ada SK segala macam, itu benar-benar ya tidak terpuji lah. Saya rasa dengan adanya pengalaman ini, saya juga sempat ngalamin seperti senior saya itu yang di lingkungan kerja saya, ada juga yang seperti itu. Jadi intinya bagaimana kita menyesuaikan kebutuhan. Kalau misalkan kebutuhan itu masih kita atasi dengan hasil usaha kita sendiri tanpa menggadai SK, itu jauh lebih baik. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Mas Kevin atas tanggapannya. Untuk selanjutnya, mungkin ada yang bisa saya sampaikan sebagai penutup untuk acara podcast hari ini, di mana kita sebagai ASN dituntut untuk bisa mengamalkan nilai-nilai berakhlak dalam setiap perilaku, setiap tutur, dan dalam kita untuk berkomunikasi dan bertugas. Maka dari itu,
Kita tetap untuk menjalankan nilai berakhlak itu bagaimanapun caranya, agar kita dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dan untuk instansi dan negara. Cukup sekian, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Terima kasih untuk para narasumber dan anggota kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.